Informasi disediakan oleh JTWC. Kecepatan dan kategori angin mungkin berbeda dari yang dilaporkan oleh Badan Meteorologi setempat. 19W terletak 1006 km sebelah barat pangkalan Angkatan Laut Guam dan telah bergerak ke arah utara barat laut dengan kecepatan 17 km per jam, 9 knot, selama 6 jam terakhir. Tinggi gelombang signifikan maksimum adalah 3,7 meter, 12 kaki. 19W diperkirakan akan mulai berbelok ke utara dan timur laut di bawah pengaruh pengarah dari punggung bukit dekat Khatulistiwa yang berpusat di timur tenggara selama 6 hingga 12 jam ke depan. Dalam waktu sekitar 2 hari, sebuah punggung subtropis di timur laut akan mengambil alih sebagai mekanisme pengarah utama, mengakibatkan 19W berbelok ke utara dan barat laut. Melintasi wilayah yang ditinggalkan oleh topan Saudal, kondisi lingkungan yang awalnya sedikit menguntungkan akan menghasilkan sedikit intensifikasi. Dengan sistem mencapai kecepatan 65 km per jam, 35 knot, dalam 12 hingga 24 jam ke depan. Namun, saat 19W bergerak ke timur laut dan menuju tekanan rendah di lapisan atas atmosfer, geser angin diperkirakan akan meningkat secara signifikan, kemungkinan hingga 45-55 km per jam, 25-30 knot, dalam waktu sekitar 36 jam. Pada saat yang sama, sistem akan bertemu dengan udara yang lebih kering, yang akan masuk ke inti pusaran. Akibatnya, intensitas diperkirakan akan turun menjadi 35-45 km per jam, 20-25 knot, dalam 2 hari. Setelah itu, sistem tersebut akan mengikuti ujung belakang medan angin milik topan Saudal dan akan kesulitan mempertahankan struktur vertikalnya. Badai diperkirakan akan mereda di atas perairan dalam waktu 3 hari. Tetapi mungkin terjadi jauh lebih cepat jika pergeseran angin dan udara kering mengikis struktur badai lebih awal. Panduan model secara keseluruhan menunjukkan kesepakatan yang cukup baik. Sebagaimana dibuktikan oleh selisih lintasan silang sebesar 167 km pada 2 hari, dengan semua model menggambarkan respons yang serupa terhadap lingkungan kemudi saat ini, setelah 2 hari. Rentang panduan meningkat secara signifikan sebagai hasil dari beberapa model, GFS, HAFS, yang memprediksi disipasi paling cepat dalam 2 hari berikutnya. Sementara model lain, COMTC dan panduan statistik dinamis, mempertahankan intensitas yang mendekati batas sepanjang periode perkiraan saat ini. Dengan demikian, baik perkiraan lintasan maupun intensitas dinilai dengan tingkat kepercayaan sedang. Meskipun sistem ini diperkirakan tidak akan mencapai kecepatan angin lebih tinggi dari 65 km per jam, 35 knot. Waktu terjadinya disipasi merupakan faktor ketidakpastian utama. Peringatan nomor 1. Informasi disediakan oleh Pusat Peringatan Topan Gabungan, Joint Typhoon Warning Center, JTWC.